di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur. Kami mau menenangkan hati kami dan kami mau berdoa supaya Tuhan menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman itu menjadi satu berita yang pribadi bagi setiap kami. Tolong kami mau bicara tentang kebenaran-Mu di antara anak-anak-Mu, baik yang dewasa, yang anak muda maupun yang anak-anak kecil Tuhan. Kami minta hikmat bijaksana daripada-Mu supaya kami bisa menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran-kebenaran yang ada dan bisa diserap bagi masing-masing kami. Berbicara kepada setiap kami karena kami meminta demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat kita semua sebagai satu keluarga. Silakan duduk. Saya mau hitung 1, 2, 3, habis itu kita katakan salam ya, kiri kanan kita bicara. 1, 2, 3, shalom. Jangan kesini doang ya, kiri kanan ya. Bisa? 1, 2, 3. Alright. Selamat pagi semuanya, kita sekarang berhimpun dengan semua keluarga kita dan kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama. Pagi ini kita mau bicara tentang bagaimana membiasakan diri di dalam bersyukur. Nah, ya. So then we start with the message for the kids. Oke. Cek. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mengajak teman kecil saya. Namamu siapa? Albertos. Kemarangan. Siapa namamu? Happy Tos. Loh, kok Happy Tos? Bukan, namamu yang keren tuh loh, siapa? Tom Tom. Oh, namanya Tom Tom. Siapa anak-anak namanya? Tom Tom. Kom. Kurang lengkap, Lause. Emang kenapa ada nama lengkapmu siapa lagi? Tom Tom Kasep. Tom Tom Kasep, Tom Tom ganteng katanya. Iyalah, aku ganteng. Ganteng ya Om Hen. Galak. Om Hen. Kasepak kuda kata orang Sunda, tahu nggak? Kenapa Tom Tom kesini? Ya, aku tadi kan diajak sama Om Hen. Katanya aku harus cerita ke teman-teman di sini. Tentang apa? Tentang keluarga. Oh, keluarga. Emang kamu punya papa mama?
sih. Turun kita. Sudah, nggak naik lagi. Enggak, nurut sama Lose. Oke? Oke, dadah teman-teman, dadah om tante. Dadah Ibu Siani. Oke. Buat panjang sekali dadanya ya. Oke, itu message buat kamu anak-anak. Taat sama orang tua, sayang sama orang tua. Selagi ada waktunya peluk orang tuamu, sayangi orang tuamu. Nah, saudara sekalian, untuk bersyukur itu nggak mudah. Kadang-kadang kalau kita mau bersyukur, kita suka tergantung sama keadaan di luar. Tapi saudara sekalian, pagi ini kita mau bicara bahwa kita bisa bersyukur kalau kita nggak bergantung pada di luar. Di luar bisa berubah, tapi saudara sekalian ada satu dasar untuk kita bisa bersyukur yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan sendiri. Kita baca Alkitabnya sama-sama. Buat kamu anak-anak yang udah bisa baca juga, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan puji namanya. Hari ini kita mau bicara bagaimana bersyukur nggak bergantung pada keadaan. Nggak bergantung kepada apa yang terjadi di luar. Pemazmur bicara, mari kita bersyukur, ada 3 sebabnya. Yang pertama itu, dan yang kedua dan yang ketiga kita mau belajar bareng-bareng. Ayatnya adalah Mazmur 100 ayat yang ke-5. Kita baca bareng. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang pertama, kita bisa bersyukur karena Tuhan baik. Kita bisa bersyukur karena sebab Tuhan itu baik. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik. Saudara sekalian, bisa jadi keadaan di sekitar kita nggak baik, tapi Tuhan tetap baik. Bisa jadi apa yang kita pikirkan nggak terjadi seperti yang dibayangkan, tapi tetap Tuhan kita baik. Nah, dalam konteks apa sih yang saya mau bawa? Saudara sekalian, saya mau bawa dalam konteks bagaimana setiap keluarga itu dibentuk sama Tuhan. Boleh kita baca ayatnya? 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar tidak satu orang pun yang di sini lahir dengan keinginannya dan caranya sendiri, nggak ada. Ayat ini bicara bahwa setiap kita lahir di sini karena Tuhan yang membentuk, karena Tuhan yang menenun. Itu sebabnya kita bisa percaya diri berkata bahwa setiap keluarga itu dibentuk, ditenun oleh Tuhan. Dan yang membentuk dan yang menenunnya ini adalah Tuhan yang baik. Maka karena Tuhannya itu baik, waktu dia membentuk dan menenun, pasti adalah untuk yang baik. Pak Henrikus, oke, saya setuju dengan itu. Tapi faktanya ternyata keluarga saya tidak seperti apa yang saya pikirkan. Tidak baik seperti apa yang saya pikirkan. Ya, kadangkala kita bergumul dengan cara berpikir kita. Dan kita mencoba untuk menukar apa yang kekal, yaitu firman Tuhan, dengan cara berpikir kita. Saya kasih contoh. Satu kali Thomas Alva Edison itu mendapatkan surat dari gurunya yang dibawa untuk mamanya. Lalu kemudian mamanya menangis waktu membaca surat tersebut. Sebab surat tersebut berisi bahwa gurunya menyerah untuk tidak mau mengajar Thomas Alva Edison. Karena anak ini waktu diajar, dia nggak bisa berkonsentrasi. Waktu ditanya nggak bisa menjawab. Kayaknya sibuk dengan diri sendiri dan semua guru udah give up. Bahkan Thomas Alva Edison disebut sebagai orang yang sakit mental. Tidak bisa lagi dibentuk apapun juga. Waktu membaca itu, hati mama siapa yang tidak sedih mendapatkan hukuman seperti itu. Bukan hanya itu, bahkan gurunya bilang dia tidak boleh lagi datang ke kelas dan kami tidak mau lagi mengajar dia. Saudara sekalian, kalau itu adalah anakmu, apa yang engkau rasakan? Saya yakin Nancy, saudara sekalian, menangis dan dia berkata, Tuhan, kenapa engkau kasih anak seperti ini? Tapi dalam sebuah kesaksiannya, Nancy berkata bahwa dia percaya Tuhan baik. Bahwa Tuhan yang membentuk keluarganya, Tuhan yang menenun anaknya, Tuhan yang membentuk anaknya, mesti ada sesuatu yang baik.
Sekarang guru-gurunya nggak bisa lihat itu baik. Nancy juga mungkin nggak melihat itu baik, saudara sekalian. Lalu dia mengambil langkah iman dan dia percaya Tuhan pasti baik. Apa yang dia buat baik, anaknya juga pasti adalah sesuatu yang baik. Maka dia menulis surat salinan, yang surat itu nanti diberikan, disilakan dibacakan oleh Thomas Alva Edison. Saudara sekalian, surat yang dia buat itu bertentangan dengan surat para guru. Dia menyebutkan bahwa anaknya itu jenius, bahkan sampai sekolah ini tidak ada satu guru pun yang bisa mengajar dia. Saudara sekalian, kita bersyukur Nancy Matthew Elliott melihat Tuhan yang baik atas anaknya yang mungkin sulit dimengerti. Namun saudara sekalian, karena Nancy, mamanya Thomas Alva Edison ini bersedia melihat kebaikan Tuhan di balik hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia, kita sekarang punya listrik. Kita sekarang lihat punya bola lampu, kita bisa punya penerangan. Saudaraku, sekarang kita nggak bisa lihat kebaikannya. Apanya yang baik dari anak saya kayak begini? Anak-anak mungkin, apanya yang baik dari orang tua saya yang kayak begini? Saya dan saudara tidak bisa melihat bukan berarti menggugurkan firman Tuhan yang tadi bilang. Sebab Tuhan itu baik. Apa yang kita tidak bisa lihat sekarang, saudara sekalian, bukan menjadi alasan untuk kita menggagalkan rencana Tuhan yang baik. Bisa jadi ada hal yang baiknya itu setelah kita meninggal nanti baru kejadian kebaikannya itu. Saudara sekalian, mari kita percaya bahwa Tuhan baik. Keluargamu adalah yang Tuhan bentuk yang baik. Oleh sebab itu dengan cara berpikir bahwa Tuhan itu baik, maka kita bisa membuat rumah kita itu keluarga yang membangun. Belum kelihatan kebaikannya, belum kelihatan, masih scratch begitu aja, masih kelihatannya kacau, masih kelihatannya gelap. Tapi kita percaya Tuhan itu baik, Tuhan yang menenun, Tuhan yang membentuk. Dan karena kita percaya, maka kita membangun keluarga kita bersama-sama. Ada begitu banyak orang percaya pada Yesus setelah orang tuanya meninggal. Waktu dia orang tuanya masih ada, dia berontak, dia yang kacau hidupnya, saudaraku. Tapi siapa yang tahu bahwa ini anak akan dipakai oleh Tuhan, akan menjadi seorang hamba Tuhan, akan menjadi seorang yang baik, akan percaya pada Tuhan. Hanya Tuhan sendiri, karena Tuhan yang membentuk dia, Tuhan yang merancang dia, kebaikannya pasti terjadi. Sekarang kalau engkau belum bisa melihat kebaikan yang Tuhan siapkan buat keluargamu, jangan salahkan Tuhan. Kuatkan imanmu dan percayakan bahwa suatu kali engkau akan melihat kebaikan itu terjadi. Sangat sayang karena banyak orang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak memilih untuk percaya kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Hatinya bersungut-sungut sehingga kata-katanya banyak merusak anak-anaknya, merusak pasangannya, merusak orang tuanya. Bukan hanya kata-kata yang merusak, tapi betapa sering juga kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang membuat orang lain terluka terjadi. Sehingga rumah bukanlah tempat untuk menyegarkan, tapi untuk meruntuhkan. Coba kita lihat perjalanan hidup kita saat ini untuk melihat keluarga kita. Dan mungkin kamu melihat ada banyak yang tidak baik di sana. Maukah engkau percaya Tuhan yang baik merancangkan keluarga ini buat saya. Karena dia berpikir baik dan dia sedang mengerjakan yang baik. Satu kali nanti kebaikannya itu terjadi. Bisa jadi saya nggak akan pernah melihatnya. Karena kebaikannya itu melintasi waktu hidup saya. Dan aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena keluargaku yang sekarang keadaannya seperti ini. Tapi karena Tuhan itu baik. Kalau kamu menemukan pasanganmu selingkuh, tidak baik, melakukanmu tidak adil. Maukah engkau memilih, Tuhan aku gak tahu, aku gak suka, aku terluka, aku hancur. Tapi aku tahu percaya engkau baik, engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Buat dia, buat saya. So aku memilih untuk bersyukur bukan karena keadaannya yang melukai saya. Tapi aku mau bersyukur karena engkau baik. Dan dalam kondisi ini pun engkau baik, aku mau bersyukur. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan meminta kita untuk bersyukur bukan hanya karena dia baik, tapi karena dia kasih setianya selamanya. Bisa bantu diklik? Oke. Sorry, ya oke. Sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Mengapa hal ini penting? Karena saudara sekalian, kita ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Betul? Coba bilang kiri kanannya, kamu tuh gak sempurna. Bilang sama anaknya, nak kamu buat papa mama kesal tuh karena kamu gak sempurna sih ya. Anak-anak bilang, papa juga kayak begitu karena papa gak sempurna.
Bukan saja nggak sempurna teman, tapi kita ini orang berdosa. Bayangkan, ada seorang laki-laki menjadi bapak, orang berdosa. Lalu kemudian ada mama, wanita, orang berdosa. Dua orang berdosa nih nyatu. Kemudian punya anak, satu anak yang pertama, orang berdosa. Anak yang kedua, orang berdosa. Ada berapa orang? 4 orang berdosa dalam satu rumah. Apa yang kemungkinan terjadi? Maka sangat logis ketika kita melihat, wih, rumah kita kok kayak begini ya. Mengapa? Karena semuanya orang berdosa. Tapi ini berita baiknya. Tuhan tahu kita orang berdosa, Tuhan tahu kita nggak sempurna, yet Dia masih mau mengasihi kita, merangkul kita, mencintai kita. Pasangan kita bisa jadi tidak tahu apa yang kita buat dalam ketidaksetiaan, tapi Tuhan tahu. Orang tua kita tidak tahu mungkin kata-kata jengkel kita. Habis dimarahin kita jengkel, di dalam hati kita bilang, wah, kita ekspresikan ditutup pintu. Tuhan tahu. Tuhan tahu ketidaksempurnaan kita. Tuhan tahu semua dosa kita, tapi Dia mau mengasihi kita. Itu sebabnya saudara sekalian, kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun kita tidak sempurna dan kita adalah orang-orang berdosa, Dia mau mengasihi kita. Dia mau menerima kita apa adanya. Tidak ada satupun pasangan yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada yang keluarga yang sempurna. Setuju? Karena itu kita perlu mengenakan kasih supaya kita untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan karena Tuhannya, tapi ini adalah proses bagi kita. 4 orang berdosa di dalam satu rumah, kemudian mereka bercakap-cakap, berkomunikasi, berinteraksi untuk membuat mereka belajar satu dengan yang lain menjadi serupa dengan Kristus. Oke, kenakanlah kasih. Tadi saya kirim video agak mendadak sih memang. So I apologize about that. Can you play it? Bisa? Saya punya anak 2. Sekarang bersama dengan saya ada anak yang kedua, Semi. Dulu anak saya imut-imut dan lucu. Sehingga sekarang saudara sekalian kalau saya lihat mereka arguing kepada saya pengen bilang sama mereka, saya pengen kecilin kamu lagi untuk jadi imut lagi ya. Nah kalau kalian punya anak-anak yang imut, nikmati itu, masanya kira-kira 15-16 tahun. Lebih dari itu mereka punya kehidupan sendiri seperti kita dulu ya. Coba lihat videonya. Ini Semi. Ada suaranya? Alright. Semi lagi belajar berdoa waktu itu. Ini usia 3 atau 4 tahun? 3 tahun. Ya. Bisa diulang? Ada suaranya nggak? Bisa? Kalau ada suaranya, boleh akan sangat baik. Tapi kalau misalnya tidak ada, it's okay. One more ya, tapi kalau misalnya, ya, oke. Anak saya itu saudara sekalian belajar berdoa. Dan banyak video-video yang kami sempat rekam dan lucu sekali. Sam bisa naik ke atas, Sam. Nah, kita bersyukur sekali, kami bersyukur sekali punya mereka. Sekarang saya mau minta dia berbicara, mewakili anak muda. Let's try again. One more, can? Bisa? Satu kali lagi? Oke. Tentu nggak bisa. Nggak bisa? It's okay, nggak apa-apa. Oh terlalu kecil ya? Lagi belajar berdoa dia. Thank you God. Jadi saya kalau lihat dia lagi ngambek gitu ya. Pengennya dikecilin lagi untuk bisa ini. Anak saya Timi 185. Tinggi ya. Ini anak saya. Istri saya juga lebih tinggi dari saya, jadi saya yang paling pendek di rumah. Tapi saya senang karena berarti saya berhasil memperbaiki keturunan. Thank God for that. Kamu mau sharing sesuatu?
Oh, oke. Halo semuanya, kenalin aku Samuel, biasa dipanggil Semi, ya yang tadi doa itu yang Dear God, please bless in our lesson. Ya itu, dan aku kebetulan anak dari ya beliau dan juga anak dari ibu yang tadi bawa tom-tom itu. Jadi sebenarnya aku juga banyak sih apa dapat kata-kata gitu dari teman-teman kayak rumah keluarganya enak gitu, suci, wah enak pisan, nggak mungkin lah ada hal-hal yang maksudnya kayak inilah rusuh lah, ada perdebatan di dalam keluarga. Ya di sini aku cuma pengen wakilin doang sebagai youth juga banyak gitu istilahnya mah ya kayak setiap hari juga ada gitu. Jadi nggak damai-damai juga. Kenapa? Karena ya kami juga nggak perfect gitu. Nggak ada keluarga yang perfect. Mau bapak lu pendeta ya, yang terkenal sedunia juga nggak akan perfect gitu. Dan di sini aku cuma mau sharing dikit untuk teman-teman yang seumuran aku mungkin. Kalau selama ini tuh aku juga sempat ada lah beberapa kali ditanya, Sam, lu teh kan bapak lu kan pendeta gitu. Lu pernah gak sih diajarin cara biar damai lu di rumah? Soalnya gua ngelihat kayak di rumah lu mah santai-santai aja gitu. Ya sebenarnya aku cuma nerapin satu pola pikir yang udah ngebantu aku untuk berubah banget, yaitu taat dulu baru ngerti. Kenapa aku bilang gini? Karena biasanya ketika kita menerima perintah gitu ya, anggap aja misalnya saya kerjain PR dulu, jangan kerjain PR lah, saya beresin kamar karena gue males lah istilahnya gitu ya, beresin kamar gitu. Beresin kamar, biasanya kita sebagai anak muda sok keren gitu ya, sok kuat banget gitu kayak, weh ini hidup gue gitu, lu jangan ganggu hidup gue gitu, lu boleh ngelahirin gue tapi ini hidup gue. Oh gitu Kan ya? gitu, pola pikir Gitu kita ya. tuh seperti gitu, yang youth-youth gitu pasti Makanya papa ngerti. pengen kempesin kamu jadi kecil lagi. It's Kayak tidak gitu bisa, cara berpikirnya ya. tapi tidak bisa. Ya jadi kita seringnya pengen banget ngelawan, pengen kayak hidup kita udah sendiri aja lah, udah kita enjoy our own life. Tapi ternyata setelah aku nerapin statement tadi, taat dulu baru ngerti, ya sekarang aku udah ngerti gitu. Pertama kita minimalisir potensi kita debat sama ortu gitu. Dan kedua kita dibiasakan untuk ya hidup di jalan yang benar gitu. Karena ketika kita udah taat, akhirnya kita bisa ngerti gitu, oh ternyata emang benar gitu. Kita tuh harus begini, begitu, dan ujungnya kita yang berubah sendiri gitu lah. Jadi walaupun saya sama mama saya ini sering banget gitu ya, kayak macan gitu ya, dua-duanya di rumah gitu, saling adu cakar gitu ya. Kalau kalian dua macan, papa apa? Bebek. Bunglon. Bunglon. Nggak tahu. What Ya. Wah, mesti ngobrol gitu ya. Bunglon. What kind of bunglon? Ya, tapi intinya setiap hari aku nerapin statement ini ya semakin aku sadar dan ya benar terbukti gitu, semakin jarang aku adanya konflik gitu karena aku memilih untuk ya udah denger dulu. Karena aku tahu juga papa mama kan udah hidup berapa sih 50 tahunan lebih ya itu ya, sorry ya. 50 tahunan lebih dan pasti pengalamannya banyak. Dan menurut ajaran kita aja, menurut Yesus yang kita sembah aja waktu dia di Getsemani sebelum dia disalib, dia juga bilang ke Allah Bapa, kalau biarkan kehendakmu saja yang terjadi bukan kehendakku gitu. Jadi untung kamu kutip itu ya. Iya. Bukan kalimat yang pertama, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Bukan, ya. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku ya. Oke, thank you. Jadi, bentar, ada lagi, sedikit lagi aja ya. Jadi mending daripada kita terus menerus menuntut keluarga kita yang gak sempurna untuk memberikan kesempurnaan yang ujungnya kita juga pasti gak akan dapetin. Mending kita gunakan hidup kita yang apa adanya ini untuk mengambil hal terbaik untuk membuat suatu pencapaian pribadi gitu. Pencapaian bersama gitu istilahnya. Asik. Boleh tepuk tangan buat proud of you, son. Oke, teman-temanku, ada begitu banyak ketidaksepahaman dan itu wajar. Karena papa mama orang berdosa, dua anak orang berdosa. Ada berapa orang berdosa dalam satu rumah? 4. Potensinya apa? Arguing, perbedaan, saling menyakiti, kata-kata yang tidak tepat. Karena 4-4-nya orang berdosa. Tapi yang bisa membedakannya adalah ketika 4-4-nya menyadari bahwa mereka orang berdosa dan mereka butuh kasih Tuhan, minta kepada Tuhan dan kemudian mereka bisa saling mengasihi.
I like your last statement. Pakai semua yang ada, yang tidak sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, tapi pakai kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu pencapaian pribadi yang lebih baik. Oke, thank you Sam for sharing. Semoga ini bisa menjadi membantu POV daripada anak-anak muda. God bless you, son. Anak kecil main. Anak muda itu menilai. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Dan karena sikap itu akhirnya kita bisa saling menyakiti. Sebab kita tidak punya kemampuan untuk mentoleransi atau menerima atau kemudian melihat dengan kebesaran hati semua perbedaan, semua ketidaksempurnaan yang ada. Hari ini saya dan saudara ditantang untuk memiliki sebuah kebiasaan baru. Bukan karena kitanya yang tidak sempurna ini, tapi karena Tuhannya yang ada bekerja di antara kita. Bersyukur karena Tuhan baik, bersyukur karena Tuhan mengasihi kita walaupun kita tidak sempurna, bersyukur karena kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara sekalian, Tuhan mengasihi engkau, mengasihi saya, mengasihi keluarga kita. Sekalipun keluarga kita saat ini tidak menikmati apa yang kita pikirkan, tapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak sedang bekerja dalam diri kita. Seringkali kita itu mengetok pintu yang Tuhan sudah tutup. Karena apa? Karena kita pengen seperti apa yang kita pengen. Padahal Tuhan sudah sediain pintu yang lain yang Tuhan sudah buka yang lebih baik. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan tutup pintu ini? Bisa nggak pernah kepikir? Siapa tahu dan mungkin pasti jadi benar ketika kita buka pintu itu, di situ ada ular, di situ ada jurang, di situ ada hal yang mencelakakan. Sebab Tuhan kita baik. Maka waktu dia tutup saudara sekalian satu pintu yang kita ketok-ketok, itu bukan karena dia melupakan kita, tapi karena dia menjaga kita. It's not because we are forgotten, tapi dia melakukan protection buat semua yang baik bisa terjadi dalam diri kita. So, hari ini mungkin kita mendambakan sebuah keluarga yang wah bahagia forever. Tapi ternyata kenyataannya nggak begitu. Pemicunya bisa karena keuangan, pemicunya bisa karena relasi, pemicunya karena mungkin hal-hal yang lain. Tapi mau nggak engkau dan saya berbalik kepada kesetiaan Tuhan dan berkata, Tuhan kami nggak bisa tanpa engkau. Oke, saya percaya bahwa saya nggak sempurna, pasangan saya nggak sempurna, anak-anak saya nggak sempurna, dan kami berpotensi melakukan banyak hal yang tidak sempurna. Then what? Tapi Tuhan, saya tidak mau berhenti di situ. Saya mau minta kepadamu menolong saya. Kami yang nggak sempurna ini, tolong kami Tuhan. Masalah ekonomi yang membuat kami menjadi terblow up persoalan di rumah ini, tolong kami Tuhan. Masalah relasi yang kayaknya buntu, nggak bisa lagi ada solusinya, Tuhan tolong kami. Anak kami yang hilang, yang nggak tahu kemana dan rasanya kalau setiap kali diomongin malah menimbulkan pertengkaran yang baru, tolong kami Tuhan. Pasangan kami mungkin yang udah gak setia, Tuhan tolong kami Tuhan. Saudara sekalian, kita patut bersyukur bukan karena persoalannya, bersyukur karena Tuhan ada menemani kita dalam persoalan. Tuhan ada dalam kapal yang mungkin sedang terombang-ambing gak tahu kemana. Mungkin hampir tenggelam, tapi tangan Tuhan menopang dan membuat kita tidak tenggelam sampai saat ini. Selalu ada pengharapan di hadapan Tuhan. Mazmur 46 ayat yang ke-11 berkata, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa hai laki-laki para suami kepala keluarga yang bertanggung jawab, engkau mungkin berjuang keras untuk masa depan anakmu, untuk memenuhi nafkah keluargamu. Tapi engkau tahu itu kadang-kadang mentok dan membuat engkau gak tahu lagi harus bagaimana. Hari ini Tuhan bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Maukah dalam persoalan itu engkau membawanya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kondisi ini membuat aku gak bisa bersyukur. Tapi hari ini firman-Mu minta untuk aku bersyukur dan aku mau bersyukur bukan karena persoalannya, bukan karena mentoknya masalah ini, tapi karena Engkau yang berkuasa menolong saya dan mengeluarkan saya dari tempat ini. Engkau yang kasih hujan mana buat para orang Israel, jutaan orang Israel di tengah padang gurun yang gak ada makanan. Engkau yang membuat 5 ketul roti, 2 ekor ikan menjadi makanan buat 5.000 orang. Bahkan bersisa 12 bakul.
Engkau yang sama yang mau mendengar doaku. Hai teman-teman, saya nggak tahu kondisi keluargamu, tapi engkau nggak akan bisa berlayar dengan keluargamu sendirian. Engkau butuh Tuhan yang mengatasi semuanya. Di akhir daripada perenungan ini, maukah engkau datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus tolong saya, tolong keluarga saya, tolong anak saya, tolong orang tua saya tidak bisa tanpa engkau. Dan kita punya kepercayaan diri untuk datang kepada Tuhan, meminta itu sebab Dia itu baik. Bukan karena kita yang baik, tapi karena Dia itu baik. Lagu ini akan mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, dan sementara kita menyanyikannya, saya berharap engkau mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang dikerjakannya dalam hidupmu dan keluargamu. Dan kita berharap kebaikan itu tidak berhenti, bahkan bergulung-gulung menyertai kehidupan kita. All my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Saya mau ngundang kita untuk bersyukur sama Tuhan. Kalau kamu duduk dengan anakmu, taruh tanganmu di bahunya atau di kepalanya dan ucapkan berkat. God bless you. I bless you, my son. Ya, itu hak istimewa Tuhan kasih buat kamu. Kalau anak-anak, kamu dengan papa mama, peluk papa mama bilang, papa sehat ya. Papa lihat keberhasilan saya. Mama sehat ya. Mama lihat keberhasilan saya. Kita nyanyi lagi refnya. Semua bangkit berdiri. Kita sebagai satu keluarga, kita bergandengan tangan, kita berpeluk taruh tangan. Dan semua diucapkan dengan iman. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. We thank God about our family. Oh yes. Oh my life. Tuhan, all my life you have been so good. Yes. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita berdoa. Sambil bergandengan tangan kami datang padamu Tuhan. Terima kasih untuk keluarga ini. Terima kasih karena Engkau baik. Engkau merancang yang baik. Walaupun kadang-kadang kami tidak bisa melihat itu. Tapi kamu mau menguatkan iman kami. Engkau baik dan Engkau sedang merancangkan yang baik. Hati kami meluap dengan syukur. Sebentar waktu kami nanti pulang makan bersama, kami mau bersuka cita. Mau bersyukur
untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kami mau bersyukur untuk orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang sudah dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih buat mereka Tuhan. Kami mau bersyukur untuk pasangan kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur buat anak-anak kami. Tuhan, Kau baik, terima kasih. Kadang-kadang kami merasa capek, merasa lelah, merasa nggak mampu, merasa nggak tahu harus bagaimana. Tapi kami bersyukur Engkau yang membentuk mereka, Engkau yang merangkai mereka, dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau baik buat mereka. Terpuji nama-Mu. Terima kasih juga buat GKI Anugerah. Engkau baik buat gereja ini, Engkau baik buat keluarga rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ambil waktu 1 menit sedikit untuk berterima kasih untuk keluargamu di hadapan Tuhan dan selipkan doa-doa tertentu yang kau ingin terjadi dalam keluargamu. Mungkin persoalan itu bisa diselesaikan karena engkau berserah penuh kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kalau bukan Engkau yang membangun keluarga kami, maka sia-sia semua usaha yang kami lakukan. Turunlah berkat bagi setiap kami di dalam kesetiaan-Mu. Dengar seru doa anak-anak-Mu, karena kami memohon semuanya ini dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tetap berdiri. Saudara-saudara, kita akan bersama